Hey, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita mau ngomongin tentang skincare lagi. Tapi kali ini aku mau ngasih beberapa tips buat kalian para pemula yang lagi cari-cari skincare atau yang lagi baru banget ini mau pakai skincare dan bingung harus pakai skincare yang apa, yang gimana, dan produknya apa. Nah, video ini cocok banget buat kalian yang lagi cari skincare. Oke, jadi langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama yaitu kalian harus mengenali jenis kulit kalian dulu. Apakah kulit kalian itu berminyak, kering, atau kombinasi. Ya, kalau berminyak itu ya pastinya kulit kalian kayak sering rasa banyak minyaknya gitu ya di seluruh wajah gitu, kayak rata semuanya itu sering banget ngerasa berminyak. Sedangkan kalau yang kering itu ya pasti di seluruh wajah itu kayak ngerasa kering gitu. Sedangkan kalau yang kombinasi itu biasanya di daerah T-zone atau di jidat, hidung itu tuh biasanya cenderung ke berminyak, sedangkan di daerah pipi dan juga dagu sini tuh lebih cenderung ke kering. Nah, itu biasanya tipe kulit yang kombinasi. Ada juga tipe kulit yang normal, yaitu ya yang enggak begitu berminyak tapi juga enggak begitu kering, yang lembab-lembab aja, normal-normal aja gitu. Nah, kalau kalian udah tahu nih apa jenis kulit kalian, nah kalian baru bisa nih cari skincare yang tepat buat kulit kalian. Nah, aku kasih tahu skincare yang wajib kalian punya, yaitu ada basic skincare, yaitu ada 3 produk. Yang pertama yaitu ada cleanser, yang kedua itu ada moisturizer atau pelembab, dan yang ketiga itu adalah sunscreen. Nah, mulai dari cleanser dulu. Nah, cleanser ini sebenarnya ada 2 jenis gitu ya, ada first cleanser dan juga second cleanser. Kalau yang first cleanser itu ada micellar water, cleansing oil, cleansing balm, atau milk cleanser. Ya kayak gitulah sejenisnya. Pokoknya yang sering beredar di pasaran ya yang itu-itu aja. Terus kalau second cleanser itu facial wash. Nah, buat kalian yang kulitnya itu berminyak atau berminyak banget, terus buat kalian yang suka pakai make up juga, atau buat kalian yang sering pergi-pergi gitu ya, kayak sering naik motor, pokoknya sering keluar yang kena debu, sering terpapar debu, polusi gitu-gitu. Nah, itu kalian wajib banget buat pakai first cleanser dulu. Nah, sedangkan buat kalian yang kulitnya itu kering banget, terus mungkin dehidrasi atau kulit kalian yang sangat-sangat sensitif, kalian boleh sih opsional, kalian boleh skip first cleanser langsung ke second cleanser. Nah, tapi kalau buat aku first cleanser itu sangat wajib gitu ya, karena menurutku pakai facial wash aja itu nggak cukup untuk membersihkan gitu. Walaupun nggak pakai make up, tapi kan kita siangnya kan pakai sunscreen gitu. Nah, pakai sunscreen itu kalau dibersihin pakai facial wash doang itu ternyata nggak cukup gitu. Aku sering banget lihat video-video di Instagram, di TikTok, kayak gitu, itu loh. Ada yang cobain ngapus sunscreen yang 2 kali pembersihan, maksudnya pakai first cleanser terus second cleanser, sama yang cuma pakai facial wash doang. Terus dia tuh lihatnya di UV cam gitu. Nah, itu tuh kelihatan banget kalau yang bersihnya pakai facial wash doang itu ternyata nggak cukup membersihkan si sunscreen itu. Jadi buat aku, walaupun aku di rumah doang nggak pakai make up sama sekali, cuma pakai sunscreen, itu aku selalu bersihin pakai micellar water dulu. Biasanya kalau nggak make up aku bersihnya pakai micellar water, tapi kalau pakai make up aku lebih suka ke pembersih yang oil gitu, pakai cleansing oil atau cleansing balm, karena menurutku itu juga lebih bersih, lebih membersihkan make up. Nah, kalian terserah sih, bebas mau pilih micellar water, cleansing oil, cleansing balm, bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian, disesuaikan juga dengan jenis kulit kalian, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing juga. Nah, terus yang kedua, second cleanser itu kan tadi facial wash ya. Nah, kalau kalian baru pengen cobain dan
cuma pengen dari basic skincare-nya dulu, kalian wajib banget cari facial wash yang gentle. Nah, biasanya tuh ada klaimnya sih di produknya, jadi kalian nggak usah bingung-bingung facial wash yang gentle tuh yang kayak gimana sih. Nah, biasanya tuh di klaim-klaim produknya itu udah ada, biasanya ditulis gitu ya, gentle cleanser, atau kalau enggak biasanya di iklan-iklannya tuh ada penjelasan tentang pH dari facial wash-nya itu. Nah, jadi kalian bisa cari yang pH-nya itu di bawah 7 gitu ya, sekitar 5,5 sampai 6 yang pH-nya sekitar segitu, karena itu yang gentle buat kulit kita. Jadi jangan pakai facial wash yang pH-nya itu di atas 7 gitu, karena itu bakal bikin kulit kalian itu jadi kering, terus yang berminyak itu malah nanti bisa jadi makin berminyak dan juga bikin kulit itu dehidrasi gitu. Jadi cari cleanser yang enggak bikin kulit kalian itu kering ketarik gitu loh. Kan ada ya kayak facial wash yang setelah kita cuci muka itu tuh kulit tuh rasanya kayak keset banget. Nah, itu tuh kurang bagus gitu ya, apalagi kalian cuma pakai basic skincare aja. Jadi cari facial wash yang emang bener-bener gentle di kulit, yang nggak bikin kulit kering gitu. Nah, misal kalau kalian sekarang nih udah pakai facial wash yang bikin kulit agak kering-kering ketarik gitu, nah itu kalau kalian udah ngerasa cocok sama facial wash-nya, kalau pengen dilanjut pakai itu nggak apa-apa sih, tapi setelah itu wajib banget pakai toner gitu ya, biar kulit itu langsung terhidrasi dengan baik gitu. Dan jangan langsung nunggu kelamaan gitu setelah cuci muka, jangan sampai nunggu bener-bener kering baru pakai toner. Nah, jadi kayak udah setengah kering gitu baru kalian kasih toner gitu, masih oke lah, karena aku juga kadang masih cobain facial wash yang masih bikin kulit ketarik gitu loh, kayak kering-kering gitu. Nah, tapi ya sebenarnya lebih bagus kalian cari facial wash yang emang bener-bener gentle gitu loh, yang setelah cuci muka tuh kerasa lembab gitu. Tapi ada ya beberapa orang yang ngerasa kayak ngerasa kurang bersih gitu loh kalau cuci muka, terus kayak masih ngerasa kulitnya tuh kurang keset gitu, tuh kayak kurang bersih gitu. Tapi ya sebenarnya itu yang nggak baik gitu. Jadi ya walaupun cuci muka tapi setelah cuci muka lembab itu malah yang bagus, bukan karena kurang bersih, tapi karena emang si facial wash-nya itu nggak menarik semua minyak dan juga air yang ada di kulit kita gitu. Terus yang kedua yaitu pelembab. Nah, tips buat kalian yang mau cari pelembab, kalau dari aku pribadi kalian bisa cari pelembab yang emang bener-bener basic, yang manfaatnya itu untuk melembabkan gitu. Nah, itu kalian bisa cari yang punya kandungan, sekarang tuh yang banyak tuh ada ceramide, terus ada aloe vera, terus hyaluronic acid, terus panthenol, kayak gitu kan udah banyak gitu ya di beberapa produk-produk, terutama produk pelembab itu udah banyak. Dan cari yang emang fungsinya itu buat melembabkan dan juga menghidrasi kulit aja, jangan pakai yang aneh-aneh dulu, kayak pakai yang ada retinolnya atau yang ada AHA-BHA-nya. Itu tuh nanti dulu kita memperkuat dulu basicnya, baru setelah itu kalau kita udah mantep nih sama basicnya, baru cobain produk-produk yang pakai bahan aktif kayak retinol, AHA-BHA, vitamin C, kayak gitu-gitu. Karena pakai bahan aktif kayak gitu tuh agak susah gitu ya buat dicampur-campurnya gitu tuh susah. Harus tahu kalau misal retinol sama AHA-BHA itu tuh nggak boleh digabung, karena itu nanti bisa mengiritasi kulit kayak gitu. Nah, jadi kalian cari amannya, karena masih pemula juga, cari pelembab yang emang bener-bener basic gitu ya, yang emang bener-bener fungsinya itu hanya untuk yang melembabkan dan juga menghidrasi kulit gitu. Dan kalau ini aku punya tips buat kalian yang punya kulit berminyak atau oily, kalian bisa cari pelembab yang teksturnya itu gel. Yang paling nyaman di kulit berminyak itu adalah gel, karena dia cepat menyerap tapi tetap menghidrasi kulit gitu. Atau kalian juga bisa cari yang bentuknya itu lotion. Terus kalau yang kulitnya kering itu kalian bisa cari yang krim yang
pokoknya tuh yang rich gitu, yang kental gitu, pokoknya yang krim-krim kental gitulah, karena itu bisa lebih melembabkan daripada yang teksturnya itu gel atau lotion. Sedangkan yang kombinasi itu kalian bebas sih, senyamannya kalian aja, mau pilih yang gel, lotion, atau yang krim kayak gitu, disesuaikan aja dengan kondisi kulit kalian gitu, dan senyamannya aja kalian. Kalau misal yang kulitnya kombi lebih nyaman pakai yang gel, ya silahkan pakai gel atau lotion atau krim, bebas, karena ya kulit kombinasi itu kan ada bagian kulit yang berminyak, ada bagian kulit yang kering, itu juga sebenarnya agak susah sih. Jadi ya senyamannya aja, disesuaikan aja sama kebutuhan kulit. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu ada sunscreen. Nah, sunscreen tips buat kalian yang baru banget cobain sunscreen, kalian bisa cari sunscreen yang SPF-nya itu minimal 30 gitu. Sekarang kan banyaknya aku lihat sunscreen di pasaran tuh ya emang SPF-nya udah 30 ke atas gitu ya. Rata-rata 30, ada yang 45, ada yang 50 gitu. Sebenarnya sih ada, kalau misal kulit kalian itu sangat-sangat sensitif, kalian bisa pakai sunscreen yang SPF-nya di bawah 30, yang SPF 25 itu kan ada ya, tapi jarang sih. Ya minimal, kalau saranku minimal SPF 30. Tapi kalau misal di luar ruangan, kalian bisa pilih SPF yang lebih besar, biasanya ada SPF 45 atau SPF 50 gitu. Terus pilih juga yang ada tulisan PA+++, biasanya ada yang PA+++-nya 3 kali, dan juga ada yang PA+++-nya 4 kali. Pokoknya yang ada tulisannya PA-nya aja, jangan yang cuma ada tulisan SPF-nya aja. Karena aku pernah beli sunscreen yang tulisannya tuh cuma SPF berapa, nggak ada PA++-nya itu. Nah, jadi kalian biar lebih optimal lagi untuk melindungi kulit, kalian cari yang ada SPF-nya dan juga yang ada PA+++-nya itu tadi. Terus kalian pakai skincare, pakai sunscreen itu jangan pelit-pelit. Nah, takaran pada umumnya gampangnya pakai sunscreen itu dua jari gitu, 2 jari gendut-gendut, enggak 2 jari segini seret-seret gitu kan. Tapi yang gendut gitu, yang full sejari gitu, itu buat muka dan juga buat leher. Jangan pelit-pelit pakai sunscreen, karena kalau pakai sunscreen sedikit doang itu proteksinya juga kurang gitu. Jadi kalau pagi kalian bisa pakai sunscreen segitu banyaknya, atau mungkin lebih gampangnya lagi setengah sendok teh gitu untuk muka dan juga leher. Jadi nggak cuma muka doang, tapi sama leher. Kalau misal kalian ngerasa itu kebanyakan, kalian bisa teknik di layer. Jadi kalian pakainya sedikit-sedikit, tapi di layer 2-3 kali layeran gitu. Nah, itu bakal lebih nyaman sih, apalagi buat kalian yang kulitnya itu berminyak gitu kan. Pasti sebel gitu ya pakai sunscreen, apalagi kebanyakan, itu biasanya bikin kulit itu lebih berminyak gitu. Nah, buat kalian yang kulitnya berminyak, kalian bisa pilih sunscreen yang teksturnya gel, atau pokoknya yang klaimnya itu buat kulit berminyak gitu. Biasanya dia enggak begitu lengket gitu. Sedangkan kalau yang kulit kering, kalian bisa pilih sunscreen yang bisa sekaligus melembabkan gitu. Jadi disesuaikan aja sama kondisi kulit kalian masing-masing, jadi biar nyaman juga gitu ya pakai sunscreennya. Nah, kalau untuk apply, jadi kalian pakai sunscreen nggak cuma pagi doang, jadi setiap 2-3 jam sekali. Apalagi kalau di luar ruangan, kalian wajib reapply sunscreen. Nah, kalau reapply sunscreen itu nggak harus 2 jari gitu ya, karena ya tadi kan udah kayak fondasinya itu udah banyak gitu, jadi di reapply secukupnya aja. Atau kalian yang pakai make up atau yang ribet gitu di luar, ribet buat reapply sunscreen, kalian bisa pilih sunscreen yang bentuknya spray atau yang bentuk powder juga bisa. Nah, yang penting ada waktu buat reapply sunscreen gitu ya, dan takarannya nggak harus sebanyak pertama kali pemakaian gitu. Nah, terus buat pilih sunscreen
yang kulitnya oily, kalian bisa pilih sunscreen yang teksturnya gel dan juga lotion, sama kayak pelembab tadi ya, cari tekstur yang seperti itu. Kalau yang oily banget sih aku lebih rekomendasiin yang gel, karena dia lebih gampang nyerep dan juga lebih nyaman gitu dipakai di kulit berminyak. Sedangkan yang kulitnya kering, kalian bisa pilih yang krim karena lebih melembabkan. Yang kulitnya kombinasi, terserah kalian mau pakai yang gel, lotion, atau yang krim. Nah, itu dia beberapa tips buat kalian para pemula yang lagi pakai skincare. Nah, terus ini aku juga punya beberapa rekomendasi skincare. Nanti Bapak editornya tolong ditampilin gambarnya gitu ya. Di sini atau di sini terserah lah. Nah, kalau kalian yang pengen pakai basic skincare yang di satu rangkaian, itu aku rekomendasiin produknya N-Pure yang noni probiotik. Itu ada facial wash, ada pelembabnya, sebenarnya ada serumnya juga sih, terus ada lotion buat badan, terus tapi di situ di rangkaian itu nggak ada sunscreen-nya, tapi N-Pure ada sunscreen-nya juga. Kalian bisa cobain itu. Atau kalian juga bisa cobain kalau pelembab itu bisa coba dari Skintific, itu juga bagus. Atau versi lebih murahnya kalau buat kulit yang oily, karena aku kulitnya kombinasi berminyak gitu, jadi lebih ke berminyak. Versi lebih murahnya Emina yang Naturapal yang warnanya hijau, itu juga pelembabnya enak gitu. Kalau yang kulitnya kering, lebih bagus pakai yang Skintific karena dia lebih melembabkan dari yang Emina Naturapal. Terus buat sunscreen, itu kalian bisa pilih sunscreen dari Azarin. Itu ada 4 jenis sunscreen ya dari Azarin. Ada yang Hydra Max, itu yang orange, itu buat kulit kering. Terus Hydra Soot yang hijau, itu buat kulit berminyak. Terus ada yang physical sunscreen juga yang warnanya putih. Terus ada yang sunscreen spray juga yang buat reapply. Nah, jadi kalian bisa pilih sesuai jenis kulit kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian buat cari skincare yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.